Ya guys ya, balik lagi di channel Zack Central, tempat obrolan menarik dan ide-ide menarik. Sini kita kedatangan tamu, siapa namanya Mas? Nama saya Muhammad Yasin, biasa dipanggil. I will ask your question. Dipegang Mas. Nah, Yes. Ya, nah, ya guys. Jadi saya di sini atas undangan dari Mas siapa namanya. Sagi. Jadi saya di sini menghadiri acara podcast ini masih bersama Mas Hafiz yang host kita yang sangat dermawan. Jadi gimana Mas Hafiz? Apa yang Anda mengundang saya di sini? Ya, biasa ya Mas, ya konten lah ya. Ya, mungkin diminum dulu Mas, sponsor kita. Ini teh desa ini ternyata dari Banyumas nih Mas. Oh, saya baru tahu Mas. Ya, ya, ya. Jadi dia terlaris di Banyumas saat ini dan murah juga Mas, 2000 Mas. Waduh, iya ya Mas, saya juga sering langganan sih desa contohnya KII misalnya yang harganya 6.000 rupiah. Mungkin dari Mas sendiri ada rasa favorit itu Semua rasa suka Mas. asalkan gratis ya sangat suka ya Mas. Betul, 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 betul. Benar, ini asisten dengar apa enggak ini suara kita berdua nih asisten. Ya, ya, siap. Ini kenapa datang ke sini? Ini kenapa ini? Oh Mas, saya itu tamu undangan Mas. Harusnya Masnya sendiri yang menyiapkan naskah saya sebelum Masnya mengundang saya. Ya, ya, ya. Ini saya dengar-dengar Anda ini jago sekali MTK ini, Mas. Enggak Mas, bisa Merendah sekali nih sepuh kita ini. saya nggak bisa cuma saya sekarang lebih ke bahasa. Ini merendah ini, guys. Di SD mana ini, Mas, dulu, Mas? SD2 Mas. Oh, iya, iya. Ya, ya. Jago Fani nih katanya ini, Mas. Ini Enggak lah, paling cuma 4 tahun lah kalau nanti hoki 8 atau 9 bisa lah. ini sepuh kita, guys. Ini kalau kalian mau buy one ini bisa ini. Bisa ya, buy one. Ya, lah. Tapi sekarang udah nggak main ML karena pikirannya udah nggak kuat dan terus lebih apa fokus ke investasi level ke atas tau lah karena apa semakin tua semakin nggak bisa main. Investasi apa ini, Mas? Emas apa kripto apa apa? Ilmu Mas. Oh, ilmu ya, ya. Ilmu apa itu, Mas? Banyak. Salah satunya ilmu agama ya. Saya sedang mendalami bacaan yang kurang sempurna dalam sholat. Soalnya kalau sholatnya nggak sempurna kan buat apa kita sholat? Itu logika Islam ya, Mas. Ini outfitnya juga udah Islam banget lah ibaratnya. Habis sholat berarti Mas. Iya, nggak sholat. Terus izin sama ibu, izin mau ke rumah teman. Ya, itulah namanya manusia kan harus izin dulu. Siapa tahu nggak bisa pulang kan. Yang penting udah izin. Bagus sekali ini ya. Kita dapat bintang tamu yang sangat spesial sekali ini ya. Gimana rasanya di sini? Deg-degan apa ini? Sebetulnya saya antusias ya Mas. Soalnya saya mengharapkan hal yang lebih lah dari podcast ini. Misalnya ada naskahnya udah di briefing dulu atau gimana. Tapi ya saya sangat sangat memberi apresiasi kepada Mas Zaki karena mengundang saya lalu pertanyaannya muncul secara spontan itu benar-benar obrolan yang sangat meletakkan pikiran bagi saya. Karena saya baru pertama kali ikut podcast kan dan first impression saya is really good. Berarti baru pertama kali banget ini Mas. Yes, of course, I'm his first time. Ya jago MTK, jago Inggris, idaman banget ini orang ini guys.
Cuma titik-titik lah. Ya. Sekarang berarti sibuk ngapain ini Mas? Saya sibuk ada sedikit ya hafalan lah sedikit-sedikit, terus baca Quran, terus baca novel juga ada. Biasanya kalau saya itu suka ke perpustakaan UMT, itu di sana baca buku udah enak banget sih, tinggal ya pilih buku lah mana yang suka. Terus ada lagi kayak hiburan paling ya cuma nonton One Piece atau baca apa itu manga, ya itu yang nggak banyak. Saya udah nggak main game karena itu tadi udah nggak kuat, paling main game juga kayak Genshin lah, udah. Tadi di mana UMP? Perpustakaan. Ya benar, perpustakaan UMT di situ kan ya terbuka buat umum lah, tapi ada jadwalnya juga. Misal kalau weekend itu libur, terus kalau Jumat itu bukanya lebih lama, itulah kadang nggak mesti kan, harus buka jadwalnya dulu. Di mana Mas? Itu saya baru tahu ini ada UMP, ada perpustakaan umum berarti ya. Ada Mas, kalau Masnya sekarang sering libur, ada namanya perpustakaan UMT. Di Unsur tidak ada kok, mereka buka buat umum. Saya juga baru tahu karena ya saya sering baca-baca buku tapi nggak ada perpustakaan desa itu kan ya carinya di kampus ya. Ya benar-benar. Ini mungkin jadi masukan ya untuk kepala desa kita ya, biar ada pustakaan ya. Nah itu harus dipertimbangkan karena ilmu itu adalah hal yang sangat luar biasa. Saya bisa bilang kalau dan mohon maaf ya SDM negara kita itu ada ya di bawah. Saya sangat menyayangkan hal-hal yang ada di contohnya di aplikasi sosial media yang menjadi kandang hewan yang namanya TikTok atau apa itulah. Itu kan banyak sekali IQ-nya yang ada, mohon maaf, kecil banget. Dan saya sangat tidak suka bagi orang yang sok tahu, bagi kalian ya yang merasa tahu, mending kalian simpan idenya, tunggu kalian ada saatnya kalian memberitahu. Itu menurut saya. Bukunya apa nih Mas? Genrenya judul apa ya biasanya ya? Baca apa, sejarah atau apa? Sejarah. Kalau saya sih sejarah, tapi bukan sejarah Indonesia. Sejarahnya lebih ke era Sengoku. Contohnya kayak Oda Nobunaga, terus ada Uesugi Kenshin, ada Honda Takamatsu, ya banyak lah hal sejarah yang bisa kita ungkit dari Jepang karena itu referensi masing-masing. Saya tidak mengharuskan kalian baca sejarah atau apa, tapi kan sejarah itu buat dipahami, nggak harus kalian hal-hal sejarah nggak, cuma itu buat referensi saja. Saya paling sering baca buku era Sengoku karena menurut saya itu menarik. Ya, mungkin bisa minum dulu Mas. Nah, tos dulu ini Mas. Teh desa. Eh, cuman 2.000 kalian bisa beli di tempat kalian, pasti sudah ada ya paling ya. Ya sudah ada karena ya saya itu penyebarannya sangat luas. Kalau belum ada mungkin ada kayak substansinya, contohnya ada tunggu, ada Mitsu juga ada, terus ada yang lain lah, banyak sekali. Aduh. Ini kita berapa menit ini Mas? 9 menit. Ya. Jadi dulu tuh 30 menit. Saya rasa itu kelamaan Mas. Jadi mungkin ya 15 menit lah ya. 15 menit tapi Anda yang mengambil jawabannya ya. Ya, yes. Ya, jadi saya bingung Mas. Jadi saya tuh dulu ketemu Masnya itu dari apa gitu loh. Dari pertama ketemu tuh apa gitu. Kayak saya kayak apa sih Kelvin gitu, atau saat kan dari ketemunya les gitu.
ketemu kamu itu di mana ini Mas? Saya lupa juga. Dulu kan di sini ada langit itu ya Mas. Saya dulu yang dulu salah satu yang dulu langit dan saya sering sering banget main di sini dulu ya sebelum direnov di studio kayak ini kan langit. Terus kali ya main lah satu jam cukup. Terus ada ketemu Mas Sakti kan yang paling kenalan itu. Saya juga ada orang ingat tapi alhamdulillah ketemu langsung akrab ya udah itu si insting laki-laki. Ya ya ya. Saya nggak tahu tuh Mas kalau ketemu di sini ya ternyata ya. Ya sangat 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 mengelakkan banget ya tidak dikenal oleh seseorang yang saya anggap orang baik. Mungkin masnya sibuk dengan perkuliahan, mungkin sibuk dengan hubungan seperti pacar atau gimana kan. Wajar saja kalau masnya tidak ingat. Iya iya iya. Tapi berarti Masnya ini hebat loh bisa menghafal gitu pertemuan gitu loh. Oh enggak juga mas. Kadang itu pertemuan memang bisa lupa, bisa ingat. Tergantung preferensi orangnya ya mas. Menurut saya sih orang yang penting atau orang yang baik itu diingat itu wajib lah. Soalnya bisa itu kan dikembangkan yang jadi teman dekat. Kalau masnya kadang suka lupa ini orang pernah ketemu itu sebenarnya masalah kalian aja sih. Kalau saya eh, ada spesial ini mas. Contohnya saya pernah kenal seseorang itu teman kelas, tapi saya anggap dia bukan teman. Tahu nggak maksudnya Kak? Apa itu? Menyukai atau Dan saya bukan menyebutnya teman karena orang itu nggak penting maksudnya kayak mereka menganggap saya apa, saya menganggap mereka sedemikian. Konsep yang sama ya dengan konsep kalau yang kalian tahu ada rumus fisika di mana suatu entry-nya itu demikian dan keluarnya demikian juga. Itu saya menganut konsep khusus di sana dan ya hasilnya mereka menganggap saya apa, saya menganggap mereka seperti itu. Sama aja. gila. Ini ada rumus fisika sekalian ini jago banget ini orang ini nih. Kalian wah gila sih. Gimana perasaannya ini? Untuk sekarang ya saya jarang sosialisasi karena ya lebih ke pengembangan diri lah. Kalau untuk sosialisasi mungkin kalian bisa WA saya akan datang ke rumah ya. Tapi saya tidak suka kalau pembahasannya yang ya yang wanita-wanita itu menurut saya kurang berkualitas. Tapi Anda sendiri ini punya pacar ini Mas. Udah gak usah munafik gitu. Ya dulu punya, sekarang enggak. Soalnya saya juga kasihan sih sama pacar saya. Mantan ya maksudnya. Maksudnya saya kasihan sama dia karena dia sudah saya kasih label mantan itu sangat disayangkan. Misal kalian menikah dengan orang yang sudah punya label, contohnya kalian minum di sini. Misal kalian belinya di size ini, kalian mau nggak kira-kira? Enggak kan? Nah itu seperti konsep dari agama Islam di mana kalian itu belinya dikasih segini bukan yang full, kalau yang full kalian masih mau. Itu kenapa Islam melarang kita kayaan. Saya juga sebenarnya kepikiran sih mas, takutnya dosanya nggak bisa dibayarkan, terus kita kan manusia bukan yang ini ya itu deh. Kita manusia bukan nabi. Kata-kata hari ini aja. Bos ini berapa menit, Bos? Sudah 15. Mungkin 2 pertanyaan lagi deh. Biar nggak kelamaan lah ya. Ya. Ya, ya. Berarti sekarang sudah tobat berarti ya sudah
upgrade kiri dan sebagainya ya. Ya insya Allah bisa amanah ya, terus istiqomah. Nah, saya yang paling takut ini sih apa, saya beribadah bukan untuk Allah tapi untuk dilihat sama orang lain. Sebenarnya itu tuh konsep yang sangat menakutkan ya, itu saya juga sangat takut soal prinsip tersebut. Maksudnya pernah dengar kan ada konsep yang namanya lembah lembah tangis di dalam neraka jahanam yang namanya, kalau nggak salah itu di Al Hasan, itu lembah yang sangat ditakuti oleh neraka jahanam sampai neraka itu berdoa setiap 100 kali per hari, dan neraka itu sangat takut Mas, sampai menjauh itu, dan tempatnya ini untuk orang yang ber orang yang beribadah namun dia ingin pamer. Contohnya Masnya punya, cewek yang disukai di masjid, Dengan saya si A. ya. Contohnya si A ada yang disukai di masjid, terus dia itu sholat di depannya dengan tujuan dia ingin merasakan, aku keren nih, aku pengen disukai sama dia dengan cara aku sholat. Terus habis dia pergi, Masnya sholat didapetin si A itu sudah salah. Dalam sholat yang namanya al-masya ada kok yang menceritakan kayak itu, emang Allah dari orang yang sholat itu ada, karena sebetulnya sangat mengerikan. Saya juga berpikir waktu saya melihat seseorang, saya berpikir untuk dia, saya langsung meninjau sebuah apa itu yang ada di situ biar enggak kepikiran buat dia. Kalau bisa semua orang matilah, bukan hanya ya saya sendirian. Takutnya ada perasaan ria itu kan ya, saya takut juga itu Mas. Berarti sholat meminta jodoh itu nggak boleh berarti ya? Itu boleh asal salat itu syaratnya untuk Allah, jodohnya itu untuk doa, bukan salat buat seseorang itu, karena seseorang itu kita salat itu salah. Bisa minum lagi Mas untuk terakhir. Tos dulu Mas. Ih, ya. Mungkin bisa kalimat penutup Mas buat apalah terserah introspeksi atau apa. Buat kalian yang masih mungkin istilahnya masih belum salat atau belum sempat, segeralah salat, karena ya kita tidak tahu, mungkin satu jam ke depan, bahkan satu detik ke depan seseorang bisa mati. Contohnya ada bayi yang langsung meninggal di dalam kandungan, ada juga orang yang lagi mati tiba-tiba meninggal, ada orang yang sedang main HP meninggal, ada banyak sesekali orang dalam umur 0 sampai umur 100 tahun ada yang meninggal. Makanya dari kalian jangan lupa sholat, cobalah untuk ikhlas dalam diri dan menerima sholat untuk kebaikan diri kalian sendiri. Sekian dari saya Muhammad Yasin. Salam. Ya itu untuk kata-kata terakhir bahwa jangan lupa sholat ya teman-teman ya. Nah, Ya. Sekian podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu Mas.